Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman, atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang telah disampaikan akhir tahun kemarin, sebagaimana biasanya setiap awal tahun kita menabur benih terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui keuangannya untuk dibawa ke rumah perbendaharaannya. Oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan kita bawa bersama-sama pada minggu kedua bulan Maret di kotak persembahan yang telah disediakan. Kegiatan doa dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 0415675777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Salam. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan, sumber kekuatan dan keselamatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersungguh
majikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberkati kami dengan segala kelimpahan. Anugerah-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Akan Engkau memberikan nyawa-Mu untuk menyelamatkan setiap kami, umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa
Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kuraikan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, ku kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Anugerah-Mu terbesar. Sungguh Kau terbesar. Kau berikan nyawa-Mu Hanya bagimu selamatkanku, Yesusku. Ku bersyukur, naikkan syukurku di hadapan tatamu, Dia anak domba. Ku percaya kasih-Mu, Kau nyatakan di dalamku, Kau nyatakan bagiku. Kota benteng kekuatanku, alat perlindunganku. Ku percaya kasih-Mu, Kau nyatakan di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar, Kau nyatakan bagiku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam hidup. Kau yang layak disembah. Besar anugerah-Mu, Haleluya, Kau berikan nyawa-Mu haleluya. untuk selamatkanku dan berikanku pengharapan baru, Yesusku. Aku percaya kasih-Mu, Haleluya, aku percaya kasih-Mu, Kau sangat baik. teramat besar bagiku. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu,
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh anugerah dan kemurahan-Mu pada hari ini kami kembali dapat beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Dan dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Biarlah kami buka hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau kepada setiap kami ya Tuhan, supaya hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang semakin hari hidup dalam kualitas ilahi. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu itulah yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, buat penyediaan-Mu, buat perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia. Kita juga mengucap syukur oleh anugerahnya. Kita mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Bahkan penyediaannya pun selalu nyata di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu topik, yaitu menikmati anugerahnya. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ke-11. Demikian firman Tuhan, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula Allah merencanakan untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dicatat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem demut. Supaya apa? Supaya manusia itu menguasai ciptaan yang lainnya yang telah Allah ciptakan. Itulah rencana Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena manusia tidak taat kepada firman-Nya, manusia lebih memilih menuruti keinginan dan kehendak diri sendiri,
memberontak kepada Allah, sehingga manusia itu jatuh di dalam dosa. Dosa dalam bahasa aslinya dikatakan hamartia, artinya tidak mencapai sasaran, tidak seperti yang Tuhan rencanakan, tidak seperti tujuannya Tuhan, meleset, tidak tepat sasaran. Itulah dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa telah membuat manusia tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu mengakibatkan manusia hidup dalam penderitaan, terpisah dengan Allah. Yang tadinya manusia hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Allah, memiliki karakter Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu rusak semua karena dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa telah mengikat manusia, dosa membelenggu manusia, dosa menghancurkan hidup manusia. Hidup yang tidak ada pengharap, hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan manusia yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ada komposisi Allah di dalam diri manusia, ada kualitas ilahi di dalam diri manusia, ada kemuliaan, ada kuasa, ada kekudusan di dalam diri manusia, ada pikiran yang kudus di dalam diri manusia. Semuanya itu rusak karena dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dicatat di dalam Roma pasal 3 yang ke-23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kondisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbuat baik, dengan melakukan amal ibadahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa semua usaha manusia itu sia-sia. Semua kebaikan manusia itu seperti kain kotor, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena manusia telah berbuat dosa. Semua orang tidak ada yang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa ingin menyelamatkan dirinya dari dosa? Itu sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Tetapi ada berita sukacita bahwa anugerah Allah dicurahkan melalui pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan itulah yang membuat hidup seseorang diampuni dosanya. Karena pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang mencari Allah. Hidup menurut keinginannya sendiri, kehendak diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah adalah pemberian Allah kepada manusia yang sebetulnya manusia itu tidak layak untuk menerimanya. Anugerah, grace, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata ken, atau dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata karis. Hadiah, pemberian dari Allah kepada manusia yang sebetulnya manusia tidak layak untuk menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hidup kita. Pada waktu kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kerajaan kegelapan, hidup kita itu tidak ada artinya. Hidup kita sia-sia, hidup yang tanpa makna. Tetapi anugerah Tuhan yang Dia curahkan kepada kita, dan kita menerima anugerah itu yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Itulah anugerah yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Nah, hal itulah dicatat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Firman Tuhan berkata demikian,
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kerajaan kegelapan, kita itu seperti orang yang tidak ada harapan. Artinya hidup mati di dalam dosa, terjual oleh kuasa dosa. Tetapi Yesus Kristus datang untuk memulihkan kehidupan kita, menyelamatkan kita, menghidupkan kita. Dan Alkitab berkata, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan bukan hanya kita diselamatkan, tetapi hidup kita pun dipulihkan. Gambar dan rupa Allah yang telah rusak dipulihkan, sehingga kita dapat kembali hidup dalam kualitas ilahi seperti yang Dia rencanakan. Bahkan hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Dia. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, mengorbankan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya kita yang dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Dia menguburkan segala dosa dan pelanggaran kita, mengampuni dosa kita dan menyucikan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup kita dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Saudaraku, dipulihkan dari kehidupan yang sia-sia. Dipulihkan dari gambar dan rupa Allah yang telah rusak. Hidup kita dipulihkan menjadi hidup yang penuh dengan makna. Kehidupan yang berkualitas seperti yang Tuhan rencanakan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan, yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup zoe, hidup yang sesungguhnya, hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itulah anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, oleh sebab itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan 4, kembali kita baca demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus memulihkan kehidupan kita dari hidup yang berdosa menjadi hidup yang dibenarkan, dari hidup yang tiada berarti dipulihkan menjadi hidup yang bermakna. Dicatat di sini dikatakan, oleh karena kuasa ilahinya yang dianugerahkan kepada kita, maka kita dapat hidup saleh. Hidup saleh artinya hidup yang benar, hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang kudus, hidup lurus, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dari manusia yang berdosa, yang hidup menurut keinginan diri sendiri, hidup tidak benar, hidup di dalam kenajisan, oleh anugerah Tuhan di dalam diri Yesus Kristus yang telah dikaruniakan kepada kita, maka itu yang memampukan kita untuk mengalami hidup yang saleh. Hidup saleh
bukan hidup salah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bersyukurnya kita dapat menikmati anugerahnya yang memampukan kita hidup di dalam kesalehan. Dan bukan hanya itu, Roh Kudusnya diberikannya tinggal di dalam hati kita untuk menuntun kita, memampukan kita untuk hidup saleh dan benar di hadapan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, anugerah Tuhan itu bukan hanya sekedar memampukan kita hidup saleh, tetapi dicatat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat tadi di sana, bahwa kita akan memperoleh juga janji-janji yang besar dan berharga. Anugerah Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang memperoleh janji-janji Tuhan yang besar, janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bersyukurnya kita. Anugerah Tuhan itu memampukan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh janji-janji Tuhan yang besar dan berharga dalam hidup kita. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan sampai yang kelima mencatat demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan memilih kita, memanggil kita, menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan Bapa di sorga menyediakan segala berkat rohani di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan yang besar, janji Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan yang berharga itu kita dapat alami karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, anugerah Tuhan juga memungkinkan kita, memampukan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat di sana dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu manusia hidup di dalam dosa, ketika saya dan saudara masih hidup di dalam kerajaannya, kerajaan kegelapan maksud saya, sebelum kita percaya kepada Yesus dan Tuhan Juru Selamat kita, maka kita itu hidup di dalam kodrat dosa. Dosa yang berkuasa atas hidup kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Dan itulah yang memampukan kita untuk mengalami hidup dalam kodrat ilahi. Hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kualitas ilahi. Bagaimana gambar dan rupa Allah itu dipulihkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Bagaimana sikap kita seharusnya untuk dapat menikmati anugerah Tuhan itu? Anugerah Tuhan tidak membuat kita lantas hidup seenak kita sendiri. Yang penting kan kita sudah selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap kita. Kita harus memiliki sikap hidup yang berbeda dari hidup yang sebelumnya. Hidup yang semakin hari semakin diperbaharui.
memiliki kualitas ilahi yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama untuk kita menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memulihkan kita, bahkan memberikan satu kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan yang berkualitas. Maka hal yang pertama, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita yang telah ditebus oleh darah Yesus bukanlah milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Dulu hidup kita terjual dalam kuasa dosa. Yesus telah lunas membayarnya. Hidup kita telah dibeli oleh Yesus. Dan sekarang hidup kita sebetulnya bukan milik kita lagi. Bahkan apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang kita miliki, semuanya itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dicatat demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, oleh firman Tuhan berkata, bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan sendiri. Sebab Yesus telah membayarnya dengan lunas di kayu salib. Anugerah Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus, itulah yang menjadikan hidup kita dipulihkan di dalam Dia. Untuk menghormati Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, untuk kita dapat senantiasa mengalami anugerah Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus senantiasa terus memiliki cara hidup yang semakin berkualitas. Cara hidup dengan kualitas ilahi yang Tuhan telah pulihkan di dalam hidup kita. Hal itulah yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kualitas hidup yang harus menjadi kerinduan kita. Alkitab katakan berusaha dengan sungguh-sungguh, karena Roh Kudus yang memampukan kita, itu yang menuntun kita. Karena kita telah mengalami anugerah, diselamatkan dari dosa dan pelanggaran kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, itu yang memampukan kita untuk berusaha memiliki kehidupan yang semakin hari semakin berkualitas. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah puas dengan kehidupan rohanimu sekarang ini. Tetapi marilah kita terus mengejar seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab katakan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri kepada ketekunan. Kepada ketekunan kepada kesalehan. Kesalehan kepada kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada saudara-saudara. Kepada kasih kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ciri-ciri standar hidup yang terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Mengalami pertumbuhan semakin hari semakin berkualitas. Memiliki kualitas ilahi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap hidup orang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Dan hal yang ketiga,
untuk kita dapat mengalami anugerah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, maka kita harus semakin hari semakin rindu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dicatat di dalam ayat yang ketiga dari 2 Petrus pasal yang pertama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di dalam Yesus Kristus telah memanggil dan memilih kita untuk dapat hidup di dalam anugerah-Nya. Oleh sebab itu mari kerinduan kita adalah semakin hari semakin mengenal Dia secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 lebih jauh dicatat demikian dari 2 Petrus 1. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita semakin hari semakin mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita, memiliki kualitas hidup, kualitas rohani, kualitas ilahi yang terus bertumbuh dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita semakin giat, bahkan membuat kita berhasil untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh anugerah dan kemurahan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita itu, mari kita terus menikmatinya dalam hidup kita dengan sikap hidup yang kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan memiliki kehidupan yang berkualitas secara rohani, kualitas ilahi nyata dalam hidup kita, dan juga kita senantiasa memiliki kerinduan dan kehausan untuk semakin mengenal Dia. Dan yang terakhir, semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melakukannya, hidup di dalam anugerah Tuhan yang telah dinyatakan tadi, semakin hari semakin memiliki kualitas ilahi dalam hidup kita, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan membuat kita menjadi pribadi yang teguh di dalam iman percaya kita kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, tengah-tengah penderitaan, masa-masa yang sukar, biarlah iman kita tetap teguh di dalam Dia. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin dalam. Kita semakin diproses untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan kualitas ilahi. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian, hidup kita akan terus mengalami dan menikmati anugerah Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Sampai apa yang menjadi janji Tuhan yang dicatat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini meneguhkan iman kita di dalam Dia untuk melewati masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Hanya oleh anugerahnya saja yang memampukan kita melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Bahkan justru masa-masa yang tidak mudah ini memproses kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan untuk dapat terus mengalami peningkatan dalam kualitas kehidupan kita di dalam Dia. Hidup yang penuh dengan kemenangan oleh anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Keadaan tidak mudah, keadaan sulit, tetapi kita tetap dapat menikmati segala anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun engkau sekarang hari ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, engkau sedang mengalami satu proses di dalam kehidupanmu,
anugerah Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidupmu. Karena itu tetap berharap kepada Dia. Bahkan engkau akan dibawa oleh Tuhan untuk semakin memiliki kualitas ilahi yang semakin kuat di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah menebus, menyelamatkan kami dari penghukuman dosa. Bahkan anugerah-Mu itu yang memulihkan kehidupan kami dari hidup yang sia-sia, hidup yang tiada berarti, menjadi hidup yang penuh dengan makna. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menuntun hidup kami, dan Roh Kudus selalu membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan semakin dalam. Bahkan hidup kami terus diproses untuk semakin memiliki kualitas ilahi seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan kami mempersembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu mimpiku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku,
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar yang agung dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menuntun setiap saudara hari ini sampai selama-lamanya. Setiap engkau yang telah diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.